ini adalah bagian kedua dari konferensi Komnas terkait dengan penyerahan laporan hasil pemantauan penyelidikan atas peristiwa kematian Brigadir Joshua di kediaman ex Kadifropam Polri. Nanti saya akan mengantarkan, terus kemudian Pak Anam ada beberapa rangkaian peristiwa dan juga temuan-temuan yang lain, terus kemudian rekomendasi, dan nanti teman-teman dari Butangga dan teman-teman perempuan akan menambahkan terkait dengan hasil pemeriksaan IPC, khusus yang IPC. Kira-kira seperti itu, dan saya akan memulai. Jadi ya, berdasarkan kewenangan pemantauan dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM telah melakukan langkah-langkah pemantauan dan penyelidikan peristiwa kematian Brigadir J di rumah ex Dinas Kadifropam sebagai berikut. Yang pertama, melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi guna didengar keterangannya, yaitu saksi dari keluarga Brigadir J, saksi-saksi ADC, ex Kadifropam Polri Saudara FS, istri ex Kadifropam Saudari PC, keluarga ex Kadifropam, pengurus rumah ex Kadifropam, dan saksi-saksi dari pihak kepolisian. Yang kedua, melakukan permintaan keterangan dari instansi terkait, yaitu Puslapor Barreskrim, Cyber Barreskrim, dan tim dokter forensik Rumah Sakit Kramat Jati. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan tim khusus Mabes Polri untuk pendalaman informasi. Yang keempat, melakukan media monitoring terkait dengan peristiwa kematian Brigadir J. Yang kelima, melakukan tinjauan lokasi dan juga olah tempat kejadian perkara atau TKP. Yang keenam, melakukan pendalaman ahli dengan ahli forensik dan juga ahli psikologi klinis. Ini khusus untuk Bu PC yang mendampingi Bu PC dalam soal pemulihan trauma dan penguatan dari sisi psikologinya. Terus kemudian juga menghadiri pelaksanaan ekshumasi atau otopsi ulang, penggalian kubur dan otopsi ulang almarhum Brigadir J di Sungai Bahar, Muaro Jambi, yang dilakukan oleh tim Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Kemudian menghadiri rekonstruksi peristiwa kematian Brigadir J yang digelar oleh Barreskrim Mabes Polri di rumah dinas di Jalan Saguling, rumah pribadi di Jalan Saguling, dan juga di rumah dinas di Duren 3 nomor 46. Kemudian juga melakukan perbandingan temuan-temuan fakta untuk persesuaian serta menyusun laporan akhir tim. Nah, raw material, jadi selain kemudian berbagai informasi yang mungkin kayak CCTV yang beredar di publik, Komnas HAM atau foto-foto begitu yang banyak beredar di publik, juga Komnas HAM meminta raw material dari dokter forensik, terus kemudian dari puslapor dan yang lain sebagainya. Karenanya kemudian sampai hari ini, sampai laporan ini selesai, kami ada sekitar 311 video yang dianalisa. Terus kemudian ada 27 tangkapan gambar dari 35 titik lokasi. Titik lokasi ini ya, jadi bukan jaraknya atau potongan-potongannya, dari 35 titik lokasi. Terus kemudian gambar lainnya dari balistik sejumlah 592. Itu kira-kira raw material, bahan-bahan, foto-foto, video yang berhasil dikumpulkan oleh Komnas HAM sampai hari ini. Itu prosesnya, nanti dilanjutkan Pak Anam terkait dengan rangkaian temuan faktualnya.
Silakan Pak. Ya, saya melanjutkan apa yang sudah disebutkan oleh Pak BK. Jadi beberapa rangkaian yang sudah kami lakukan itu mulai dari Jambi, Magelang dan lain sebagainya, spot peristiwa. Beberapa catatan penting dalam temuan kami. Yang pertama adalah dari keluarga Jambi. Kami menemukan memang di awal adanya pihak kepolisian sempat membatasi akses keluarga untuk melihat kondisi jenazah, namun pada akhirnya keluarga diizinkan untuk melihat kondisi jenazah dengan penjagaan ketat dari anggota kepolisian. Yang waktu kami ke Jambi kami mendapatkan keterangan itu. Yang kedua, pihak kepolisian tidak menjalankan komitmen kepada pihak keluarga untuk melakukan proses pemakaman secara kedinasan. Hal ini membuat keluarga marah dan kecewa yang terjadi di awal-awal. Keluarga mendapatkan informasi adanya ancaman pembunuhan kepada Brigadir Joshua yang disampaikan oleh saudara FR, saudari FR. Nah, ini tangkapan kami di Jambi, termasuk di sini juga soal foto-foto yang beredar di isu-isu awal terkait adanya apakah ini isunya penyiksaan ataukah tidak. Itu foto-foto kami konfirmasi kapan diambilnya, bagaimana cara mengambilnya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah terkait apa yang terjadi di Magelang. Pada 7 Juli tahun 2022 sekitar pukul 00 WIB adanya perayaan hari ulang tahun pernikahan saudara FS dan PC. Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC, di mana saudari FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang. Berikutnya adalah ancaman terhadap Brigadir C setelah saudari S dan saudara KM membantu saudari PC untuk masuk ke dalam kamar pasca peristiwa dugaan kekerasan seksual. Jadi ancaman ini terkonfirmasi di sini. Kami mendapatkan informasinya yang waktu itu squad itu menjadi squad gitu ya. Ini ada peristiwa di Magelang sana. Terus proses perjalanan Magelang Jakarta. Jadi rombongan yang berangkat dari Magelang ke Jakarta menggunakan 2 mobil, dan saudara PC berada di mobil berbeda dengan saudara Brigadir J. Saat rombongan saudara PC sampai di rumah Saguling, saudara FS telah berada di rumah. Jadi itu yang terekam di video ya, video yang panjang yang beredar. Kami mendapatkan itu. Yang berikutnya adalah Brigadir J masih dalam keadaan hidup ketika sampai di Jakarta. Jadi hasil temuan Komnas HAM, Brigadir J masih hidup hingga pukul 16.31 WIB terkonfirmasi berdasarkan komunikasi saudara FR dengan Brigadir J, dan Brigadir J mengikuti tes PCR ketika sampai di rumah Saguling. Yang ini yang sejak awal kami temukan bahwa ini di awal sekali setelah kami pulang dari Jambi 16.31 itu memang terekam di rekaman keterangan, dan kami ukur dengan Google Map gitu. Jadi 16.31 itu saudara Joshua masih hidup dan terkonfirmasi dia sudah ada di Saguling. Terus yang berikutnya peristiwa di rumah Saguling 3 dan perjalanan rumah dinas nomor 46. Yang pertama, saudara PC menceritakan peristiwa yang dialami di Magelang kepada saudara FS. Yang berikutnya, saudara FS memanggil juga RR dan Barada RE ke lantai 3 rumah Saguling untuk menanyakan hal peristiwa di Magelang dan merencanakan upaya penindakan terhadap J. Yang berikutnya, rombongan saudara PC lebih dahulu sampai ke rumah dinas nomor 46 sebelum saudara FS tiba di lokasi. Yang kami tangkap peristiwa ini, disitulah ada pembicaraan, di titik ini ada pembicaraan terkait perencanaan pembunuhan. Ini
Ini ada videonya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Green.